Assalamualaikum, permisi Pak. Mohon maaf, ada apa ya? Silakan duduk dulu. Jadi begini Pak, kemarin kan saya keluar kota. Nah itu saya ada rapat membahas tentang perkembangan sekolah tingkat SMP dan SMA. Jadi di situ di rapat itu disinggung tentang perkembangan perpustakaan. Perpustakaan kita itu cukup tertinggal, bukan cuma kita, tapi semua perpustakaan sekolah gitu Pak. Nah ini Perpusnas itu punya program buat meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah serta perpustakaan itu diwajibkan menjadi wadah kreativitas buat siswa. Nah, jadi kan saya ini punya tugas mau menyerahkan tugas untuk merombak ulang perpustakaan kita karena saya lihat perpustakaan kita ini cuma sebagai gudang buku gitu Pak. Nah, apakah Anda siap dengan tugas yang saya berikan ini? Baik Pak, saya siap sebelumnya. Namun kami masih sedikit meragukan karena kepala sekolah sebelumnya melakukan sebuah kesalahan yang menurut kami kurang bisa dimaafkan. Apakah Bapak bisa kami percaya? Ini masalah dana ya Mas yang kamu bicarakan. Kalau masalah dana itu kamu tenang saja. Sekolah pasti akan menyediakan dana untuk perkembangan perpustakaan ini. Nggak mungkin dong kepala sekolah itu mengkorupsi uang buat dengan perkembangan siswa-siswinya. Kita kan nggak itu hidup di Indonesia. Ya, jadi Anda cukup menjalankan tugas Anda dengan semestinya. Lalu nanti saya butuh proposal. Baik, saya mempercayai ini kepada Bapak. Saya harap Bapak tidak korupsi seperti kepala sekolah sebelumnya. Tenang saja. Baik. Setelah ini saya akan rapatkan dengan anggota saya dan seminggu setelahnya saya akan membuatkan proposal pengajuan program. Iya, terima kasih. Permisi. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini saya mengumpulkan kalian karena saya akan merombak struktur organisasi dan juga saya akan menjelaskan kembali mengenai visi misi dan juga saya akan mendiskusikan mengenai proker yang akan berjalan 1 tahun ke depan. Sebelumnya struktur organisasi kita seperti ini, ya kan? Karena ada perombakan dari kepala sekolah ingin meminta kita untuk memaksimalkan kembali perpustakaan kita, dan saya selama 1 tahun terakhir sebelumnya telah melihat potensi kalian sehingga saya memutuskan untuk memindahkan kalian ke divisi yang baru. Berikut strukturnya bisa kalian amati, dan yang paling atas adalah kepala bagian masing-masing. Jadi kalian bertanggung jawab untuk memantau berjalannya kegiatan di setiap bagian. Oke, next. Baik, kita akan memulai sesi diskusi untuk membicarakan proker 1 tahun ke depan. Untuk yang pertama, saya ingin tahu dulu, kira-kira apa sih kekurangan dari perpustakaan yang kita jalankan ini? Saya Pak. Ya, dipersilakan. Kalau dari layanan pustaka sendiri, beberapa siswa itu mengeluhkan bahwa koleksi di perpustakaan itu masih kurang. Baik, untuk selanjutnya ada lagi? Ini Bapak, Ya. menurut saya pribadi, mungkin kita tuh harus meningkatkan kualitas layanan dan koleksi kita Pak. Soalnya masih banyak koleksi yang kurang relevan di perpustakaan. Lalu dari sisi layanan perpustakaan pun kurang maksimal. Karena dari fasilitasnya sangat kurang mendukung. Jadi untuk permasalahan yang dihadapi perpustakaan kita sendiri itu adalah minat baca dari siswa masih kurang Pak, dan juga perpustakaan ini belum memberikan atau membuat suatu ide untuk bisa meningkatkan kreativitas dari siswa kita. Baik, kalian sudah menyampaikan mengenai kekurangannya, dan untuk menimpali kekurangannya kita harus melihat potensinya terlebih dahulu agar kita bisa mengembangkannya. Kira-kira apa ya potensinya? Izin menanggapi Pak mengenai kelebihan perpustakaan kita. Menurut saya perpustakaan kita itu bisa dilihat dari lokasinya yang strategis.
Tapi bukannya kondisi perpustakaan kita dekat dengan kantin, jadi apakah tidak mengganggu pemustakaan ketika jam istirahat? Tapi kalau menurut saya, hal itu bisa dijadikan peluang asal kita bisa membranding perpustakaan kita dengan baik untuk meningkatkan minat kunjung siswa ke perpustakaan. Berarti kita selanjutnya akan mendiskusikan di bagaimana cara membranding perpustakaan kita. Adakah yang punya ide saran untuk branding perpustakaan kita? Dari apa yang saya amati, namanya para siswa di SMA 3 ini sangat kecanduan dengan sosial media, khususnya Instagram dan TikTok. Mungkin dengan sosial media itu kita bisa membuat akun Instagram di sosial media itu dan melakukan pendekatan dengan siswa. Dengan demikian, para siswa tidak asing lagi dengan perpustakaan kita. Baik. Menurut saya itu ide yang bagus. Jadi kita mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti akun media sosial perpustakaan kita yang berupa Instagram ataupun TikTok. Konten seperti apa nanti yang akan diberikan? Mungkin dalam 1 minggu itu kita akan mengadakan kuis ataupun memberikan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk siswa. Ide yang bagus. Baik, bagaimana kalau seperti ini? Kuis kita adakan seminggu sekali, postingan terupdate kita adakan setiap 2 minggu sekali. Postingan terupdate ini mengenai tentang koleksi-koleksi terbaru, juga layanan terbaru, dan informasi-informasi terupdate. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baik, permasalahan promosi sudah selesai. Kita lanjut ke program kerja. Untuk program kerja, apakah ada yang punya ide? Izin menanggapi Pak. Jadi untuk program mungkin kita bisa melakukan seminar mengenai literasi untuk siswa kita. Seminar literasi. Boleh didetailkan bagaimana? Jadi untuk seminar literasi ini isinya adalah mengenai program pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah sehingga nanti keluarannya siswa kita bisa mencari informasi untuk membuat karya tulis ilmiah tersebut. Jadi informasi yang ditemukan itu bisa lebih valid gitu loh Pak. Oke, baik. Dari temanya, menurut saya itu sedikit sulit untuk anak SMA. Bagaimana jika seminar ini berisi tentang validasi sumber informasi? Jadi, mahasiswa kita lebih berhati-hati dalam mencari informasi untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Baik, nanti saya dan rekan saya akan mengurusnya Pak. Oke, kita lanjut program seminar. Setelah itu ada lagi? Saya Pak, Ya, dipersilakan. kalau dari saya mungkin bisa untuk program lainnya bisa melakukan review buku. Nah, nanti di mana program itu bisa dimasukkan ke dalam konten Instagram perpustakaan kita. Baik, saya setuju sama program tersebut. Nanti saya dan tim bagian IT saya bisa membantu proses perekaman sama pengunggahan Instagram. Itu ide yang bagus. Saya akan menyerahkan program ini kepada layanan pemustaka dibantu dengan TIK. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada usul lainnya untuk di perkiraan pertengahan bulan? Bagaimana dengan lomba, Pak? Jadi perpustakaan kita ini akan mengadakan lomba membaca puisi, habis itu menulis puisi, debat, dan pidato. Izin menambahkan Pak, bagaimana kalau program tersebut diadakan pada bulan bahasa sekitar bulan Oktober sampai November, nanti setiap kelas mengirimkan 2 perwakilan siswanya? Oh iya benar juga, terus kita bisa menambahkan program di mana kita memberikan reward kepada siswa yang sering berkunjung ke perpustakaan. Nanti reward tersebut kita bisa berikan pada saat upacara tahun ajaran baru. Baik, sudah ada 4 program. Yang pertama seminar, saya berikan tanggung jawab ini kepada pelayanan teknis, ya. Dan untuk review buku, ini saya berikan tanggung jawab ini kepada pelayanan pemustaka dibantu dengan pelayanan TK. Dan untuk lomba dan reward sepenuhnya saya berikan tanggung jawab kepada pelayanan pemustaka, dan untuk promosi saya tanggung jawabkan kepada pelayanan TK. Baik, sekian diskusi kita hari ini dan rapat ini saya akhiri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini proposal pengajuan program kerja yang akan kami jalankan 1 tahun kemudian. Saya lihat dulu ya proposalnya. Program kamu cukup banyak ya. Kamu yakin dengan program sebanyak ini bisa berjalan dengan baik? Saya yakin Pak, karena saya percaya dengan tim saya yang berkompeten dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. Oh iya, ini maksudnya seminar itu apa ya? Saya lihat ini kan seminar itu lebih cocok buat mahasiswa gitu, apalagi kalau saya lihat itu buat penulisan karya ilmiah. Ini bisa dijelaskan lebih rinci loh. Untuk sebelumnya itu penulisan karya ilmiah, divisi bagian yang mengurus tentang acara tersebut mengatakan untuk validasi informasi. Jadi di mana nanti siswa-siswa kita diajarkan cara mencari informasi yang valid dan sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian mereka. Baiklah, tapi ada satu lagi tadi kita terkait program award ataupun penghargaan buat pemustaka paling aktif ya. Itu kalau 1 tahun sekali kayaknya nggak ada efeknya gitu, nggak ada rasa motivasi buat siswa-siswi kita. Jadi kayaknya bisa lebih dipersingkat lagi, entah buat 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali seperti itu. Kalau menurut saya untuk 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu terlalu singkat. Bagaimana dengan 1 semester kali Pak? Mungkin bisa, tapi nanti dirundingan lagi. Jadi untuk ini saya perlu direvisi lagi, dan saya udah menyetujui dari program-program yang kamu ajukan ini. Jadi saya tanda ini. Terima kasih Pak. Oh iya, tolong diingat saya perlu laporan perkembangan proker kamu setiap 3 bulan sekali, jadi saya bisa tahu secara pasti bagaimana perkembangan perpustakaan kita. Baik. Baik Pak. Ya, terima kasih. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kak, saya mau meminjam buku pengembangan diri. Ada di sebelah mana ya? Oh, buku pengembangan diri ada di rak paling belakang ya, Dek. Oh, untuk sebelumnya tolong presensi dulu ya. Ditulis nama, kelas, tanggal, dan paragraf. Misi. Ya. Ini kan saya baru pertama kali ke perpustakaan. Nah, cara minjem buku ini gimana ya? Oh, kalau mau minjem nanti langsung aja ke ruang peminjaman. Nah, nanti di sana buat tata cara peminjaman, teknisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, makasih Bu. Ya. Permisi, Pak, saya mau minjem buku ini. Ini ya, bukunya judulnya Pengembangan Diri ya. Sebelumnya namanya siapa? Chandra. Ini bukunya. Oh iya, jadi itu bukunya mengenai pengembangan diri. Jadi untuk masa peminjamannya selama 3 hari.
Jika bukunya terlambat dikembalikan, maka akan dikenai denda sebesar 500 perak. Sebelumnya adiknya tahu nggak kalau perpustakaan kita ini mempunyai akun Instagram? Belum tahu kak, emang ada? Ada. Ini kakak tunjukin ya. Ini akun Instagram kita namanya cakra.lib. Jadi ini memposting banyak sekali. Ada yang pertama itu ada review buku, lalu ada lomba puisi. Mungkin adiknya bisa memberitahukan teman-temannya untuk memfollow akun Instagram ini. Baik kak. Makasih. Ya. Sudah aja lu. Pandu. Dari mana lu? Dari kantin tadi, sudah aja. Iya, biasa. Terus lu sekarang pakai buku dari perpustakaan nih? Enggak sih ya, cuman kalau lagi kabut pada buku aja sih. Udah, buku apa itu? Laut Bercerita dari Kudori Laila. Jadi sering ke perpustakaan dong lu? Ya kalau lagi kabut aja, kalau perpustakaan ya gitu-gitu aja sih. Cuman apa ya, kalau kayak perpustakaan ini kayak, kalau menurutku kayak tempatnya kurang asik gitu lah, kurang greget. Ya bener sih udah sunyi, cuman pengunjungnya itu kayak terlalu sepi loh, jadi kayak ngeri dikit gitu. Masa sih? Iya bener. Iya, Coba ke situ ah. Oke lah, yuk. Sekarang ah. Ayo, kamu. Ayo. Kalau misalnya mau tanya, kami mau nanya seputar kegiatan-kegiatan yang di perpustakaan. Nah, itu apakah kegiatan di perpustakaan kita itu memang nggak ada gitu? Apa emang perpustakaannya nggak ngajain gitu? Soalnya kayak saya lihat-lihat kayak sepi banget gitu, kurang rame lah. Kalau kita perpustakaan sekarang sudah canggih. Ada Instagram, ada TikTok. Oh, pakai sosial media? Iya, jadi semua info diadakan di sana, kasih tahu di sana. Oh, makanya kita nggak dapat info ya? Belum tahu. Belum sampai. Kasih tahu. Nah, ini Instagramnya. Oh, Nah, infonya ada di sini. Bakal ya minggu depan ini akan adain webinar. minggu depan Jangan lupa datang loh ya. gratis. Gratis, Oh, gratis. Buat anak sekolah sini gratis. Keren loh. STT tinggi. Iya. Kita mau ngusung tema itu biar enak dipandang, menarik perhatian murid-murid lainnya itu. Jadi perpustakaan bukan cuma bidang buku yang bikin murid-murid itu males datang ke sana. Kita inovasi untuk agar perpustakaan itu jadi menarik. Nah, mungkin adik-adik ini mungkin ikut lomba. Minggu depan juga bakal Atau ada lomba juga? puisi. Banyak banget ya kegiatan. Ayo gabung, ikut lomba puisi. Syaratnya apa? Gak ada syaratnya sih sebenarnya. Yang penting adik-adik latihan, daftar, tinggal datang aja. IG-nya apa? Kalau IG-nya ya ini Harus cuma follow info. ya? Harus. Cuma bakal ada di sini tarik info-info yang akan ada. Event-event apa ya. Lupa follow ya. Oke. Lanjut Pak ya? Iya, iya. Masuk Pak. Ya, langsung boleh. Oh iya iya, hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Selamat siang. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan webinar bagaimana pencarian informasi untuk mendukung proses pembelajaran. Sebelumnya adik-adik tahu nggak sih narasumbernya ini siapa? Nggak tahu, Pak. Jadi narasumbernya itu merupakan kepala bidang bagian teknis yaitu Kak Ilma. Mungkin kita langsung panggil aja Kak Ilmanya. Oke, jadi Kak Ilma ini sangat berprestasi di bidang pencarian informasi dan pernah mengeluarkan buku dan juga artikel. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung kita persilakan kakaknya untuk memberikan materi. Terima kasih untuk MC sebelumnya. Biar saya sapa dulu ya adik-adik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Halo adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semangat ya mau dapat materi hari ini. Ya, semangat. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kita hari ini mau bahas apa? Belum, Kak. Terkait informasi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana melakukan pencarian informasi untuk mendukung proses belajar. Kalian tahu nggak sih kalau kalian searching di Google itu kayak keluarnya banyak banget tentang informasi-informasi. Iya. Tahu Kak, banyak. Jadi kayak kalian pasti juga bingung mau pilih informasi mana yang paling tepat buat kalian kayak ngerjain tugas atau kayak mau persiapan lomba atau persiapan apapun itu. Jadi semoga setelah ada sesi sharing ini kita bisa tahu bagaimana memanfaatkan informasi yang banyak sekali di luar sana. Oke? Oke. Jadi sekian dulu informasinya. Jadi sekian dulu apa yang saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terkait dengan informasi, kalian pasti juga akan memanfaatkan perpustakaan kan di perpustakaan sekolah kalian. Nah, habis ini kalian tulis rekomendasi buku biar nanti perpustakaan bisa melakukan pengadaan terkait buku-buku yang akan menunjang proses belajar kalian. Oke? Oke, Kak. Oke, segitu dulu dari kakak. Kakak pamit undur diri ya. Ya, Kak. Dadah. Assalamualaikum. Demikian seminar yang disampaikan oleh Kak Ilma. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Ilma itu bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa nanti datang lagi ya di seminar-seminar kami selanjutnya. Terima kasih. Dah teman-teman. Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Laut Bercerita. Jadi buku ini lagi ramai dibaca sama anak-anak zaman sekarang. Jadi saat ini kita akan membedah buku yang akan dibawakan oleh Kak Ulia. Silakan Kak Ulia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Labiba Zaid Ulia. Gimana nih kabarnya? Pada baik kan? Ya pasti baik lah ya. Nah kali ini buku yang akan saya review itu judulnya adalah Laut Bercerita. Novel ini ada novel fiksi karya Leila S. Chudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Nah, buku ini itu mengambil latar belakang Indonesia pada era Orde Baru, khususnya pada peristiwa gerakan 30 September 1965. Sinopsis dari buku ini sendiri itu mengikuti dari kisah keluarga pengamen yang terdiri dari Jenar, Ibu, Dimas, Kinanti, dan remaja yang diadopsi bernama Dodo. Mereka tinggal di sebuah rumah tua di Jakarta dan bersahabat dengan keluarga Hidayat. Keluarga pengamen dan Hidayat saling membantu satu sama lain dalam menghadapi tekanan politik pada masa Orde Baru. Cerita dimulai dengan masa kepergian Dimas ke Paris untuk kuliah. Sementara itu, Kinanti dan Dodo memutuskan untuk mengikuti seminar di Bali. Di sana mereka bertemu dengan Rio, seorang pelaut muda. Kinanti dan Rio mulai menjalin hubungan romantis. Namun, ketika mereka kembali ke Jakarta, situasi politik semakin memburuk dan semua orang di sekitar mereka terlibat dalam masalah politik yang rumit. Jadi, mungkin review dari buku Laut Bercerita sampai di situ dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya Kak Ulia, saya mau nanya nih, menurut kakak buku ini buku kekurangan dan kelebihannya apa sih kalau dibaca buat remaja zaman sekarang? Buat kekurangannya ya, kalau kekurangannya sendiri buku ini itu kurang cocok sebenarnya buat pembaca SMA. Seperti di dalamnya itu ada kekerasan politik dan seksualitas yang eksplisit. Nah, karena itu buku ini sebaiknya dibaca oleh pembaca yang lebih matang secara emosional dan psikologis kayak gitu. Nah, kekurangan kedua, bahasa dalam buku ini mungkin sulit untuk dipahami bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa formal atau istilah sejarah tertentu. Nah, untuk kelebihannya sendiri ada beberapa kelebihan sih dari buku ini untuk anak SMA.
Buku Laut Bercerita ini menampilkan latar belakang sejarah yang kuat dan konseptual, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang periode sejarah Orde Baru di Indonesia. Untuk kelebihan selanjutnya, cerita yang menarik dan dinamis membuat buku ini mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca SMA. Selanjutnya, karakter-karakter dalam buku ini memiliki kompleksitas yang menarik dan realitas, sehingga membuat pembaca dapat memahami dan merasakan emosi dan perjuangan mereka. Jadi menurut saya kelebihan dan kekurangan dari Buku Laut Bercerita itu ya kayak gitu. Oke, itu aja. Baik, sekian dari review buku kali ini. Oh iya, kalian bisa juga loh jadi tamu di perpustakaan kami untuk review buku kalian buku yang kalian sukai. Jadi sekian dulu, bye bye. Ciao. Jangan lupa saksikan buku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Kustinata, biasa dipanggil Mas Pandu. Saya di sini sebagai MC lomba puisi. Langsung saja ya, kita panggil peserta pertama. Namanya siapa nih Mas? Kenalin dulu Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Tariski. Mau langsung ditampilkan puisinya? Oh boleh. Boleh. Semangat ya Mas. Siap. Jadi hari ini saya akan membacakan puisi yang bertemakan tentang benih generasi. Oke, langsung saja. Lihatlah benih-benih generasi yang penuh mimpi, tumbuh indah di ladang sang petani. Alam pun menjadi saksi, ragam budaya yang tumbuh mengiringi. Tak ada yang salah dengan keragaman, bukankah itu dapat menguatkan? Namun, mengapa terkadang kita memaksakan, padahal kodrat alam begitu nyata? Mereka bukan secari kertas kosong belaka, melainkan pribadi yang penuh talenta. Walau mungkin sepanjang harinya hanya bermain kesibukannya, yakinlah kita bisa berpihak pada mereka, mengembangkan bakat dan potensinya lewat kearifan lokal yang menjadi budayanya, untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaannya. Mari menuntun sepenuh hati, membimbing kodrat yang telah terpatri, layaknya sang petani yang menghamba pada benih ini, menumpuk budi pekerti sesuai nilai Pancasila, dengan cipta, rasa, karsa, dan karya, tanpa melupakan sebuah perubahan, kodrat zaman yang penuh tantangan. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk peserta nomor 1 ini, Mas Chandra. Tadi kelihatannya agak nervous ya Mas tadi puisi tadi. Ya Pak, soalnya saya baru pertama kali sih ikut lomba puisi kayak gini, ya, jadinya ya agak grogi dikit. Oh gitu, oke. Selanjutnya untuk para juri boleh memberikan penilaian. Menurut saya tema yang dibawakan itu udah baik, bagus, tapi pembawaannya itu menurut saya masih monoton dan ekspresinya masih kurang. Oke, untuk Mas Chandra sendiri, menurut saya puisi yang disampaikan itu sudah cukup bagus dan baik, dan temanya itu sangat wow banget sih untuk kita, jadi supaya semangat. Lalu untuk ada beberapa sih kekurangannya. Yang pertama itu dalam membaca puisinya itu masih kurang ekspresinya tuh masih kurang greget gitu loh, kurang menonjol banget. Terus tuh untuk baca puisi dibiasakan kayak melakukan apa sih kutul apa sih yang itu tuh? Apa sih namanya itu ya? Pokoknya yang kayak berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya biar penonton itu nggak bosan. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya sendiri sih untuk Mas Chandra udah disampaikan dari juri 1, juri 2 ya. Cuman menambahkan dari intonasinya itu dari awal sampai akhir saya dengernya itu sama semua. Jadi kurang menjiwai dalam membawakan puisi tersebut. Mungkin dari saya itu saja ya.
Baik, itulah tadi penilaian untuk kontestan satu ini, namanya Mas Chandra. Beri tepuk tangan dulu. Boleh duduk, Mas Chandra. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya kita langsung panggil kontestan nomor 2. Langsung maju ke depan. Baik, dikeluarkan dulu Mas ke depan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fauzi dari kelas 11 MIA 2. Oke. Mau menampilkan puisi judul apa nih, Mas? Putih Abu. Putih Abu. Oke, langsung Mas. Merenung sejenak mengingat masa lalu. Bersama kicauan burung beserta udara pagi nan sejuk. Sekilas otak terngiang akan kenangan itu. Sebuah kisah klasik yang kekal abadi. Kenangan masa sekolah putih abu-abu, ada cinta, tawa, sedih, bahkan perpisahan. Telah lama masa itu pergi, mengambil hati sepi. Aku rindu masa itu, entah sangat rindu masa itu. Di pagi ini, burung seolah mengingatkan aku. Ya, burung menyuruh aku jangan lupakan masa itu. Dan masa ini masa abadi bersama kenangan lainnya. Walaupun kita sudah tua, aku tetap ingat masa itu. Masa indah, masa khayalan, masa penuh canda, masa SMA putih abu-abu. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk aplausnya untuk Mas Fauzi. Kelihatannya Mas Fauzi ini sangat percaya diri banget ya tadi pas melakukan puisi tadi. Iya, percaya sekali. Ada unsur cinta-cintanya? Apa ada pacar Mas di sini? Oh, tidak ada. Oke. Nah, selanjutnya langsung penilaian dari juri, dipersilahkan. Menurut saya Mas Fauzi ini tadi pembawaannya udah cukup bagus, terus ekspresinya juga udah dapet, tapi ada sedikit kekurangan di mana Mas Fauzi ini menurut saya pandangannya kurang melihat ke arah audiens. Menurut saya sama seperti yang disampaikan oleh juri yang pertama, mungkin harus lebih ditingkatkan lagi dari beberapa intonasi supaya dapat feel-nya itu terasa gitu loh dalam puisi ini. Lalu kemungkinan terbesar Masnya bisa sedikit mendapatkan juara jika intonasi tadi itu ada intonasinya itu ditekankan di bagian-bagian. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sudah terjawab dari juri 1, juri 2 ya. Jadi penampilannya Mas Fauzi ini sudah cukup baik ya. Tapi dalam menjiwainya kurang dikit gitu. Menurut saya ya. Ya selebihnya udah bagus. Pimpinan saya Bilali, untuk seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Acara selanjutnya, pengumuman pemenang lomba puisi pada bulan bahasa serta pemustaka terbaik yang langsung disampaikan oleh Bapak Leo Suprayitno. Baik semuanya, hari ini saya akan mengumumkan pengumuman lomba baca puisi pada bulan bahasa dan juga pengumuman pemustaka terbaik. Juara 1 lomba puisi jatuh kepada Muhammad Rahmat Fauzi. Yang panggil silakan lagi. Selanjutnya untuk kategori pemustaka terbaik jatuh kepada Hijratun Ma Dewi. Baik, untuk penyerahannya silakan mundur sedikit. Baik, dipersilakan kepada pemenang lomba cipta puisi dan pada pemustaka terbaik untuk menyampaikan kesan-pesannya. Dimulai dari pemustaka terbaik, dipersilakan.
Untuk kesan dan pesan, setelah sekian lama saya tidak berkunjung ke perpustakaan, saya cukup kaget akan perubahan perpustakaan yang sangat drastis, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Koleksinya sudah sangat beragam, fasilitasnya juga sudah mendukung, sehingga saya merasa nyaman untuk berada di perpustakaan. Dan saya berharap semoga perpustakaan sekolah bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Ratu atas kesan pesannya. Bisa diberikan tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda memenangkan lomba puisi pada bulan bahasa? Kesan pesannya awalnya tidak menyangka sih, soalnya memang baru pertama kali ikut ya. Jadi rasanya tuh kayak mustahil gitu kayak menang. Tapi saya merasa ketika saya berdiri di sini kok saya dapat penghargaannya. Berarti saya sudah lebih baik. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih meningkatkan untuk lebih bersaing di tingkat internasional. Baik, terima kasih Pak Uzi. Sekali lagi aplusnya untuk mereka berdua. Permisi Kak. Iya. Jadi ini saya dari Kepala Bagian Teknis mau menyerahkan laporan selama 1 semester program kerja yang sudah dijalankan. Ini dari bagian TK-nya Pak. Iya. Ini saya dari layanan pemustaka Pak. Oke, baik. Berarti program yang sudah berjalan ini program seminar, terus selanjutnya ada program review buku dan juga promosi. Iya. Oke, baik. Saya akan susun dan saya akan serahkan laporan besarnya kepada kepala sekolah. Terima kasih atas kerjasama kalian. Selamat bekerja kembali. Baik, terima kasih Pak. Ya. Permisi Pak. Oh iya, Bapak Leo silakan duduk. Ya. Saya ingin menyerahkan laporan selama 1 semester ini. Oh iya, kegiatan apa proposal kamu sudah berjalan selama 6 bulan ini ya? Iya. Jadi selama 6 bulan ini apa aja yang udah berjalan? Untuk selama 6 bulan ini yang sudah berjalan itu review buku kami adakan setiap minggunya, dan selanjutnya juga seminar sudah kami jalankan. Selama perjalanan ini apakah ada kendala-kendala atau kesusahan gitu selama menjalankan ini? Ini kan kayak program baru gitu kan, jadi saya juga perlu mengawasi lebih lanjut gitu. Untuk kendala pasti ada Pak, karena ini kan programnya masih baru, namun saya dan anggota saya bisa mengatasinya. Baik, jadi nanti saya baca-baca dulu laporan kamu. Setelah itu kalau ada yang menurut saya kurang atau agak gimana itu nanti saya telepon kamu ya. Baik Pak. Baik, terima kasih udah mau meluangkan waktunya ketemu saya. Baik, evaluasi hari ini dimulai. Pelaporan dimulai terlebih dahulu dari kepala bagian pemustaka. Jadi kalau dari layanan sendiri sudah ada peningkatan menurut saya dari hasil pengamatan saya. Peningkatan yang signifikan dari tingkat peningkatan itu bisa dilihat dari peningkatan kepuasan pemustaka dari program review koleksi sendiri. Kami juga mendapatkan respons positif dari para siswa. Namun kekurangannya atau kendalanya sendiri dikarenakan banyaknya pesan atau respon yang masuk mengenai rekomendasi buku yang mau dibahas, membuat kami kebingungan dalam memilih buku yang akan dibahas. Baik, untuk selanjutnya silakan kepala bagian teknis. Baik, untuk yang waktu itu program seminar kita berjalan cukup sukses, di mana siswa kita secara aktif memberikan feedback waktu seminar, dan juga mereka memberikan rekomendasi terkait buku-buku apa yang harus diadakan perpustakaan yang akan menunjang proses belajar mereka, Pak. Namun juga ada kendala di mana waktu itu seminar masih keterbatasan waktu, dan di tengah-tengah seminar itu siswa ada yang beberapa sudah mulai bosan. Oke, selanjutnya silakan yang terakhir kepala bagian TK. Mungkin dari kami sekarang sudah bisa menganggap bagian TK sudah berjalan cukup baik ya Pak. Dengan sistem-sistem sosial media kami juga berkembang cukup pesat.
Misalnya contohnya tadi, misal kami mendapat banyak respon positif dari masyarakat yang memfollow IG kita, misalnya komennya banyak sekali yang mengapresiasi kegiatan-kegiatan perpustakaan kita, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut lagi. Oke. Terakhir, evaluasi dari saya. Sebelumnya, tepuk tangan dulu untuk tim kita. Program kita sudah berjalan cukup baik, dan terutama saya mengapresiasi bagian TK yang sudah lebih bekerja keras mempromosikan perpustakaan kita. Namun kendalanya di bagian pemilihan dan target. Karena banyaknya pesan yang masuk, betul? Ya, kita bingung untuk menentukannya. Dan itu saja dari saya. Selanjutnya, saya persilakan Pak Kepala Sekolah bagaimana? Baiklah, saya lihat kalian semua sudah bekerja keras untuk mengembangkan perpustakaan kita. Program kalian juga berjalan dengan cukup baik. Jujur, awalnya saya tidak memiliki ekspektasi tinggi dengan pekerjaan kalian, akan tetapi ternyata yang berjalan itu sebaliknya. Saya sangat mengapresiasi usaha kalian semua. Memang tidak salah saya menyerahkan pengembangan perpustakaan ini kepada jiwa-jiwa muda seperti kalian. Baiklah, untuk mengapresiasi kerja keras kalian, saya akan menyerahkan kartu ATM ini untuk digunakan sebagai makan malam kalian hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kita pesta. Mami semua. Baru cuma mau ketawa guys. Ini video. Halo guys. Kita mau retake lagi guys yang kesekian kalinya. Jadi ngomong kesekian kalinya. Yolah. Harusnya tuh hari ini istirahat. Iya. Harusnya kita Sombong cari tik, sombong cari tik. Iya, Bu Fred. Ada lagi gak kena sing nggak namanya Pandu sing suaranya Jepa. Namanya Jepa suaranya Pandu. Katel aja gue. Awas juga ini yuk memang. Coba deh lebih kamera. Jasa saya Lora. Di barismu lo rek, sing rapi ya. Si kon tanganmu nang sopo sih? Tanganmu meneng yo. Yang bilang kan enak nih. Kesannya upacara beneran. Masukin yo. Hati-hati are. Iya. Duh. Saya akan mengumumkan pemenang lomba Cipta Puisi. Bentar. Cipta Puisi. Untuk kategori pemustaka terbaik jatuh kepada nama panjangmu siapa? Namanya pemustaka. Ini kan deh. Ini. Well. BTS. Bonskier. Nanti ada. Kak. Untuk kalian berdua dipersilakan untuk kembali ke tempat. Wah. Oke. Ada original, Bapak kalau jadi Kak kayak to Cep dasmu Cep. Dasmu kak kayak to Cep. Oh ya iki lho. Anu bisa nang segoro. Dijadi ini. Oleh ya. Oleh ya. Ayo kalian oleh. Oleh. Aduh iya ora. Oke, kamera.
Kita nggak ngomong apa. Oh anjir, apa mereka anjir. Kan yang merenya Kaget. Dari dulu apa ya, selalu aku kalau barang itu minjem ke kakak. Dulu mesti mama itu bilang punya kakak dulu, pinjam kakak dulu. Lah misal contoh aku nggak punya dasi, lah dasiku itu mesti pinjam ke kakak, punya kakak dulu. Oke fine, nggak apa-apa. Lah pas itu kakak udah nikah, terus aku udah lulus kuliah, terus aku bilang mama aku pengen nikah, nggak apa-apa punya kakak dulu, pinjam. Wow. Ini kemarin dari acara webinar ya, terus lomba puisi ada di situ ya, ada buku Merusak kon niku. Lewat konten jer. Apa? Penontonnya di sini kok kameranya? Di mana sih penontonnya? Kok ada di sini kameranya? Pulang ya. Aku tahu nggak guys? Aku pakai face-nya siapa Pandu, kita review ya. Jadi tuh face-nya itu nyaman dipakai ya guys. Tapi buat modelnya itu dia motong sendiri. Jadi kita nomor 9 ya. Iya, kita lihat detailnya. No, dia salah gunting guys. Klik keranjang kuning. Ini ada di cek kok dia lihat di keranjang Si kuning paling di endorse. apa channelnya?